Salam jumpa. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai analisis data kualitatif menggunakan software Envivo. Oke, khususnya pada video ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengubah coding-coding kita atau menggabungkan coding-coding kita menjadi sebuah tema tertentu, menjadi sebuah tema tertentu, atau bisa dikatakan ini adalah salah satu cara melakukan analisis tematik ya. Oke, langsung saja kita buka Envivo kita. Nah, di sini saya sudah memiliki sebaran coding-coding seperti ini ya. Nah, ini sebarannya ini banyak sekali dan belum dibuat tema-tema tertentu dari coding-coding ini. Ya, belum dibuat tema-tema tertentu dari coding-coding ini. Nah, coding-coding ini dibuat dari file, ada 4 file wawancara ya. Nah, ini topik wawancaranya adalah mengenai pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, jadi filenya seperti ini, lalu sudah dibuat coding-coding seperti ini. Nah, ini masih sebaran codingnya masih seperti ini, belum dibuat menjadi tema-tema tertentu ya, sesuai dengan kesamaan coding-codingnya. Nah, itu belum dibuat ya. Jadi di sini kita akan membuat coding-coding ini menjadi atau memasukkan coding-coding ini dalam tema-tema tertentu sesuai dengan kesamaan atau kemiripan coding tersebut ya. Nah, sebelum kita melakukan itu, di sini saya sudah membuat 2 folder baru ya, yaitu folder initial coding dan folder thematic coding. Jadi belum ada isinya. Nah, saya akan memasukkan ini coding-coding ini ke dalam initial coding dan thematic coding. Oke, pertama saya masukkan dulu ke initial coding. Cut. Masukkan ke initial coding. Paste. Oke. Sudah masuk, lalu yang berikut kita masukkan juga di thematic codingnya ya. Atau bisa dikatakan ya thematic codingnya. Saya copy saja, masukkan ke sini. Oke. Ya, sudah seperti ini. Nah, mengapa kita membuat dua folder, yaitu folder initial coding dan folder thematic coding? Nah, ini khususnya folder initial coding ini tujuannya untuk menjadikan ini sebagai bukti bahwa kita itu melakukan thematic coding berasal dari initial coding ini gitu. Nah, berasal dari initial coding seperti ini. Jadi kita punya bukti kalau misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan atau sebuah artikel. Nah, kita punya bukti bahwa thematic coding yang kita buat di sini itu berasal dari initial coding ini ya. Nah, kita punya bukti. Oke, sekarang kita langsung masuk pada folder thematic coding dan kita akan mulai membuat tema-tema tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan dari coding-coding ini. Nah, untuk melakukan itu tentu kita harus membaca terlebih dahulu ya. Oke, saya akan mulai membaca coding-codingnya. Pertama, ada rapat bulanan, ada rasa malas karena perkuliahan secara mandiri, belajar daring di rumah situasi tidak kondusif, belajar daring tidak mendapat gangguan dari teman, biaya untuk internet lebih banyak, cepat lelah dan bosan, cukup meningkatkan perhatian, dapat dilakukan di mana saja. Nah, kalau kita membaca sekilas ya, ada rasa malas, belajar daring di rumah situasi tidak kondusif, bisa kita katakan ini hal negatif ya, hal negatif dari pembelajaran daring ya.
kalau ada hal negatif, maka bisa jadi ada hal yang positif. Maka kita harus lihat baik-baik ya codingnya. Belajar daring tidak mendapat gangguan dari teman. Biaya untuk internet lebih banyak, cepat. Cukup meningkatkan perhatian, dapat dilakukan di mana saja. Berarti memang ada hal yang negatif juga. Ada hal yang positif. Hal positif dari pembelajaran daring. Oke. Nah, buat. Lalu kita mulai memasukkan coding-coding yang sekiranya sesuai atau mirip, ya sesuai untuk dimasukkan ke dalam dua tema coding ini ya, hal negatif dan hal positif. Oke, mulai. Ada rasa malas karena perkuliahan secara mandiri. Ini hal negatif. Kita masukkan ke hal negatif. Lalu belajar daring di rumah, situasi tidak kondusif. Nah, ini juga hal negatif. Belajar daring tidak mendapat gangguan dari teman. Ini hal yang positif. Kita masukkan ke hal yang positif. Biaya untuk internet lebih banyak. Ini hal yang negatif. Cepat lelah dan bosan. Ini juga hal yang negatif. Cukup meningkatkan perhatian. Ini hal yang positif. Dapat dilakukan di mana saja. Itu hal yang positif. Ada rapat bulanan dan evaluasi. Saya kira ini tidak masuk di salah satu ini ya. Dosen mengajar menggunakan LMS dan Zoom. Nah, ini tidak masuk ke hal negatif, juga tidak masuk di hal yang positif. Jadi kita biarkan saja dulu. Hasil belajar tidak optimal, cenderung menurun. Nah, ini hal yang negatif ya. Kita masukkan ke hal yang negatif. Internet sumber referensi utama. Nah, ini juga kita tidak bisa masukkan ke hal positif dan hal negatif. Jadi kita biarkan saja dulu. Kegiatan praktik dilakukan dengan protokol kesehatan. Nah, ini juga susah kita masukkan ke hal negatif maupun hal yang positif. Ya, ini susah ini. Kegiatan praktik tidak bisa dilakukan. Nah, ini hal yang negatif. Nah, tadi kan kegiatan praktik tidak bisa dilakukan itu kan masuk di hal negatif ya. Nah, tapi kita lihat di sini ada coding kegiatan praktik dilakukan dengan protokol kesehatan. Nah, kita bisa masukkan ini ke hal yang positif. Tetapi saya kira ini tidak cocok. Mungkin kita bisa membuat coding baru ya, atau tema baru. Ya, tapi nanti saja kita lihat. Nah, lalu yang berikut, keingintahuan hanya ada pada tugas saja. Nah, ini hal yang negatif dari pembelajaran daring. Maaf. Oke. Hal negatif. Lalu konsentrasi terganggu karena kondisi lingkungan. Ini juga hal negatif. Kita masukkan. Melatih bertanggung jawab dengan waktu. Ini hal yang positif. Membantu memahami tujuan perkuliahan. Ini hal yang positif. Memberikan tugas refleksi atau tugas tambahan. Ini juga sulit kita masukkan ke dalam hal positif dan hal negatif. Ya. So. Nah, memberikan tugas refleksi atau tugas tambahan. Nah, mungkin saja ini maksudnya adalah dosen itu memberikan tugas tambahan. Nah, mengapa dosen itu memberikan tugas tambahan? Karena mungkin saja saat pembelajaran daring, ya, itu mungkin ada yang tidak mengikuti pembelajaran, atau mungkin ada yang terhalang dengan koneksi ya, sehingga dosen itu memberikan tugas refleksi atau tugas tambahan kepada yang mengalami kendala seperti itu. Ya, mengalami kendala seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini bisa kita buat ke dalam tema baru ya, yaitu mungkin cara mengatasi kendala ya. Sama seperti ini, kegiatan praktik dilakukan dengan protokol kesehatan. Nah, ini kan seperti cara untuk mengatasi kendala yang dialami di hal negatif tadi, yaitu tidak bisa praktek ya. Ketika pembelajaran daring kan tidak bisa melakukan praktek. Maka kita coba membuat tema baru, yaitu cara mengatasi kendala pembelajaran daring. Oke, kita masukkan. Lalu kita masukkan yang tadi ya, ini kegiatan praktik dilakukan
Dengan protokol kesehatan itu kita masukkan ke cara mengatasi kendala, memberikan tugas refleksi atau tambahan, masukkan ke cara mengatasi, lalu internet sumber utama itu juga kita tidak bisa masukkan ke hal negatif atau hal positif. Membuat kelompok diskusi, nah ini juga cara mengatasi kendala mungkin ya. Nah ini kita masukkan ke cara mengatasi kendala, lalu membuat lebih mandiri, ini kita masukkan ke hal positif. Lalu memperkecil ancaman terkena COVID, ini juga hal positif. Menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meet, menggunakan Moodle. Nah, ini kita bisa buat menjadi tema yang baru, yaitu mungkin bisa kita buat tema baru, yaitu aplikasi yang digunakan saat pembelajaran daring. Oke. Nah, kita masukkan misalnya ini menggunakan Google Chrome, Google Classroom, menggunakan Moodle, ya, YouTube. Nah, ini semua masuk ke aplikasi yang digunakan. Oke. Nah, internet sumber referensi utama, mungkin ini juga kita bisa masukkan ke aplikasi yang digunakan ya. Karena saat pembelajaran daring memang kita menggunakan internet. Nah, tidak bisa menggunakan yang lain. Pasti kita akan menggunakan internet. Sehingga kita masukkan saja ke aplikasi yang digunakan. Lalu menghemat biaya bagi mahasiswa rantau. Ini juga hal yang positif ya bagi mahasiswa rantau. Ini hal yang positif dari pembelajaran daring. Menumbuhkan keingintahuan. Nah, ini juga masuk ke hal yang positif. Lalu mudah stres karena banyak tugas. Ini hal yang negatif. Nyaman karena di rumah sendiri. Kita masukkan ke sini ya. Hal yang positif. Nyaman walaupun belajar daring di kos, hal positif. Pelatihan untuk dosen tentang LSM, pemanfaatan, pelatihan untuk dosen. Pelatihan untuk dosen ini sepertinya masuk di cara mengatasi kendala ya, karena kendala pembelajaran daring ini kan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tapi juga oleh dosen, karena banyak juga dosen yang mungkin kurang mengerti penggunaan teknologi gitu ya, sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk dosen-dosen seperti ini. Oleh karena itu dia masuk di cara mengatasi kendala. Oke, kita masukkan ke cara mengatasi kendala. Lalu pemanfaatan teknologi, saya pikir pemanfaatan teknologi masuk di hal yang positif ya dari pembelajaran daring. Karena dengan pembelajaran daring kan kita akhirnya memanfaatkan teknologi gitu. Oke, saling membantu antar dosen. Saya pikir ini juga masuk di cara mengatasi kendala. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, pasti ada dosen yang kurang mengerti tentang pemanfaatan teknologi atau kurang bisa melakukan praktik menggunakan media-media teknologi ya dalam pembelajaran online, sehingga perlu ada dosen yang mengerti tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring untuk membantu dosen-dosen yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya masukkan ke cara mengatasi kendala. Lalu senang tidak membuat orang tua khawatir. Ini masuk ke hal positif ya. Jadi mungkin bagi sebagian mahasiswa misalnya, nah, hal positif dari pembelajaran daring adalah kan belajar di rumah masing-masing kan, sehingga bisa berkumpul dengan orang tua, dan itu tadi tidak membuat orang tua tidak menjadi khawatir karena mungkin dia jauh dari orang tua seperti itu. Apalagi misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa dari perantauan ya. Oke, jadi itu hal yang positif. Lalu sinyal tidak stabil atau lemah, ini masuk ke negatif ya. Lalu sulit memahami pelajaran, ini juga hal yang negatif. Lalu terobosan bagi yang tidak dapat bertatap muka secara langsung, ini juga hal yang positif. Ini hal positif.
tidak bisa ke perpustakaan, ini hal yang negatif. Tidak dapat belajar secara langsung dengan teman-teman, ini hal yang negatif. Tidak perlu terburu-buru datang ke kampus, ini hal yang positif ya. Khususnya untuk mahasiswa yang mungkin pada saat pembelajaran offline itu sering terlambat datang ke kampus ya. Nah, itu kan positif sekali gitu. Jadi kita masukkan ke hal yang positif. Oke, nah kita sudah masukkan ke tema-temanya. Tapi kita lihat di sini masih ada 2 coding yang belum masuk. Ya. Apakah kita bisa membuat tema baru atau bagaimana, kita lihat. Dosen mengajar menggunakan LMS dan Zoom. Nah, ini kita masukkan ke aplikasi saja ya, karena dia menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita masukkan ke aplikasi yang digunakan. Lalu ada rapat bulanan dan evaluasi. Nah, ini susah ya kita masukkan ke tema-tema ini. Misalnya kita mau masukkan ke cara mengatasi kendala pembelajaran daring. Saya kira rapat bulanan dan evaluasi itu bisa dilakukan entah itu pada saat pembelajaran daring maupun pembelajaran offline gitu. Jadi ini bukan merupakan cara mengatasi kendala dan juga tidak masuk ke dalam tema-tema yang lain. Oleh karena itu ini saya akan delete saja ya. Nah, jadi kita sudah punya 4 tema ya, 4 tema. Nah, kita sudah punya 4 tema. Nah, dari 4 tema ini ya, kita masih bisa lihat lagi apakah kemungkinan ada coding-coding ini yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau coding-coding ini memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya, itu kita bisa satukan atau kita merger ya. Kita merger menjadi satu coding saja. Nah, mari kita lihat misalnya dari yang negatif ya. Nah, kalau yang aplikasi saya kira sudah tidak masalah ya. Google Classroom, Google Meet itu semuanya berbeda. Lalu misalnya cara mengatasi kendala ini juga tidak masalah. Ya, tapi nanti kita lihat lagi. Kita lihat dulu yang di negatif. Ada rasa malas karena perkuliahan secara mandiri, belajar daring di rumah situasi tidak kondusif, B untuk internet lebih banyak, cepat lelah dan bosan, hasil belajar tidak optimal, kegiatan praktik tidak bisa dilakukan, keingintahuan hanya pada tugas saja, konsentrasi terganggu karena kondisi lingkungan, mudah stres karena banyak tugas, sinyal tidak stabil, sulit memahami pembelajaran dan hasil belajar cenderung tidak optimal. Saya pikir itu 2 hal yang berbeda ya. Satu itu sulit memahami pembelajaran, satu soal hasil belajar. Jadi 2 hal yang berbeda. Nah, terus tidak bisa ke perpustakaan, tidak dapat belajar dengan teman-teman. Coba kita lihat yang mana tadi. Belajar daring di rumah situasi tidak kondusif, konsentrasi terganggu karena kondisi lingkungan. Nah, ini kita bisa masukkan atau kita bisa gabungkan karena kita lihat ini memiliki kemiripan. Ini kan soal pertama itu soal situasi rumah yang tidak kondusif karena mungkin dia mengalami gangguan ya di rumah sehingga dia katakan sebagai situasi yang tidak kondusif. Begitu juga di sini, konsentrasi terganggu karena kondisi lingkungan. Nah, konsentrasi terganggu ini kan juga dia suatu situasi yang tidak kondusif kan, sehingga kita masukkan saja ya, konsentrasi terganggu karena kondisi lingkungan. Kita masukkan, kita gabungkan ya. Jadi ini codingnya ini kita gabungkan ke sini dengan cara kita cut. Oke, lalu masukkan ke sini. Kita pilih ini merge into selected code. Nah, oke, kita merge. Nah, sudah menjadi satu kan. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi untuk yang lain sepertinya tidak ada ya. Semuanya adalah coding-coding yang berbeda ya, tidak memiliki kemiripan. Lalu kita cari lagi di hal yang positif. Belajar daring tidak mendapat gangguan dari teman, cukup meningkatkan perhatian, dapat dilakukan di mana saja, melatih bertanggung jawab dengan waktu, membantu memahami tujuan pendidikan, tujuan perkuliahan, membuat lebih mandiri, melatih bertanggung jawab dengan waktu. Saya pikir ini 2 hal yang sama ya, tapi kita biarkan saja dulu.
memperkecil ancaman terkena COVID, menghemat biaya bagi mahasiswa rantau, menumbuhkan keingintahuan, nyaman karena di rumah sendiri, nyaman walaupun belajar daring di kos, pemanfaatan teknologi, sedang tidak membuat orang tua khawatir, terobosan bagi yang tidak dapat bertatap secara langsung, tidak perlu terburu-buru datang ke kampus. Nah, saya lihat ada dua yang sama ya, nyaman karena di rumah sendiri, nyaman walaupun belajar daring di kos. Nah, ini kan dua hal mengenai kenyamanan ya. Dua coding ini membicarakan tentang kenyamanan. Sehingga kita bisa katakan ini adalah sebenarnya dua hal yang sama. Nah, oleh karena itu kita akan satukan ya. Kita akan satukan. Oke, dengan cara saya buat code baru, saya namakan kenyamanan. Oke. Nah, kenyamanan saya masukkan ke positif. Oke. Lalu kemudian dua coding ini saya cut ya. Saya cut lalu saya merge di sini ya. Klik kanan lalu saya pilih merge into selected code. Oke. Nah, kenyamanan sudah masuk ya, referensinya. Jadi ada dua file dan dua referensi ini. Berarti sudah masuk kenyamanan. Nah, tidak perlu terburu-buru, menumbuhkan keingintahuan, memperkecil. Nah, ini saya pikir sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Jadi ini sudah semuanya adalah coding-coding yang berbeda, tidak ada lagi yang memiliki kemiripan, dan selesai kita membuat thematic coding dari coding atau initial coding yang ada ini ya. Dari initial coding lalu kita membuat thematic coding seperti ini. Nah, jadi selesai seperti ini ya. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin menjelaskan satu cara lagi, yaitu ini. Kita lihat di tema-tema ini, di tema-tema coding ini itu kita lihat masih 0 ya. Ini files 0, referensi 0. Begitu juga di sini di cara mengatasi kendala, file 0, referensi 0. 0 0. Nah, mungkin kita terganggu ya, kenapa kok 0 gitu. Nah, kita bisa mengisinya dengan cara ini. Jadi kita akan mengisinya dengan ini, dengan coding-coding ini. Kita mengisi ini 0 ini dengan coding-coding yang sudah ada dengan child node-nya ya. Ini kan parent node-nya, ini child node-nya. Atau child code ya, parent code atau child code. Nah, dengan cara kita akan masukkan ke parent code-nya. Dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih aggregate coding from children ya. Nah, from children atau child code. Nah, kita klik. Nah, sekarang kita lihat sudah ada kan? Sudah ada angkanya. Filenya 4, referensinya 5. Lalu di sini juga kita buat yang sama, agregat. Nah, ini sudah masuk ya, 37 ya. Lalu ini juga sama, kita agregat. Nah, sudah masuk ya, nice. Lalu ini juga kita masukkan, kita buat agregat. Nah, sudah masuk ya. Oke, jadi sudah seperti ini, sudah lengkap. Nah, selanjutnya tinggal kita ini ya, buat visualisasi lalu kita analisis ya. Nah, tentu saja yang kita akan analisis atau kita buat visualisasinya itu yang thematic coding ya, bukan yang initial coding. Jadi kita akan pakai yang thematic coding ya, bukan yang initial coding. Oke, saya kira selesai saya menjelaskan atau mempraktikkan mengenai menggabungkan coding-coding ke dalam tema-tema tertentu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.